Halo, assalamualaikum, selamat malam. Apa kabarnya para penerima curhat? Curhat adalah cerita rahasia, bisa tentang gibahan si A, si B, atau rahasia terdalam seseorang. Pernah melakukan apa di masa lalu, pernah mengalami apa di masa lalu, ataupun di masa sekarang. Bisa juga menceritakan tentang aib-aib dirinya atau aib-aib seseorang, atau pandangan-pandangan buruk, lontaran kata-kata yang buruk, ungkapan kata-kata yang buruk dari dirinya tentang seseorang. Para penerima curhat pastinya sudah mengalami fase-fase, mulai dari fase menghadapi curhatan orang dengan kepolosan, sampai terseok-seok menghadapi segala macam resikonya, kemudian seiring waktu menjadi lebih cerdas. Orang-orang yang masuk ke dalam dunia curhat-mencurhat dan kebetulan berperan sebagai penerima curhat memang tidak bisa mengandalkan kepolosan dirinya atau kebaikan hatinya. Pada awalnya orang mengandalkan kepolosannya atau kebaikan hatinya untuk menjadi media bagi orang lain untuk mencurahkan isi hatinya dengan pikiran ketika seseorang sudah bisa mengeluarkan segala unek-uneknya, maka orang tersebut bisa menjadi lega dan itu merupakan sebuah kebaikan atau pahala bagi dirinya. Memang sampai di situ niatnya bagus, tetapi kepolosan kebaikan hati saja tidak cukup. Harus diiringi oleh kecerdasan. Karena bila tidak diiringi oleh kecerdasan, maka kita bisa terseok-seok menghadapi segala macam resiko yang bisa mungkin terjadi di dalam dunia curhat-mencurhat. Khususnya sebagai penerima curhat. Resiko-resiko yang bisa muncul bagi kita sebagai penerima curhat adalah yang pertama, kita menjadi tertuduh. Bisa saja seseorang menceritakan rahasianya kepada kita dengan kata-kata, dikip ya ceritanya, jangan diceritain kemana-mana, cuman kamu yang aku ceritain, aku gak cerita kemana-mana lagi. Maka dengan perkataan itu kita memang memegang rahasia tersebut dan tidak spill kemanapun. Tetapi kemudian rahasia tersebut bocor, maka kemudian kita menjadi tertuduh. Padahal kalau dianalisa, orang yang bercerita tersebut sering memposting hal-hal yang berisi clue atau petunjuk-petunjuk, di mana orang lain yang melihat bisa menangkap petunjuk-petunjuk tersebut, mengumpulkannya, merangkaikan, lalu membuat kesimpulan dan gibahan-gibahan yang serupa dengan rahasia yang diceritakan oleh orang ini. Resiko berikutnya adalah ketika kita berada di dalam posisi terjepit di antara dua buah hubungan atau lebih. Bisa hubungan pertemanan, bisa hubungan pacaran ataupun pasangan menikah. Bila kita berada di dalam sebuah circle yang cukup kompak dan memiliki intensitas yang tinggi, dan kita di sini berperan sebagai penerima curhat atau menjadi saksi-saksi kegiatan-kegiatan mereka, maka posisi ini sangat rawan, riskan, karena bisa saja kita pada suatu waktu terdesak oleh sebuah sistem, yaitu sistem interaksi antar manusia. Maka kita mau tidak mau harus mengespil rahasia-rahasia tersebut. Dengan kepolosan itu, orang bisa mendengarkan cerita curhatan tanpa memikirkan isinya. Apakah ini benar atau tidak? Apakah ini mengada-ngada atau fakta? Karena ada orang yang mengada-ngada ceritanya atau berupa fitnah, menceritakan keburukan dirinya menggunakan nama orang lain, tapi tetap ingin bercerita. Artinya di sini kita memang digunakan sebagai tong sampah. Resiko berikutnya adalah kita menjadi saksi dari aib-aib seseorang. Pada awalnya mungkin kita nggak ngeh bahwa mendengarkan aib seseorang adalah sebuah kesalahan, maka kita terus mendengarkan. Tetapi ketika kita mendengarkan tanpa melakukan ingkar mungkar atau tidak meluruskan hal tersebut, maka kita menjadi saksi dari aib seseorang, dan itu adalah posisi yang sangat berat. Itu adalah beberapa contoh dari resiko-resiko penerima curhat. Resiko penerima curhat lebih besar daripada resiko pencurhat. Pahit-pahitnya resiko pencurhat adalah apa rahasia yang dia katakan akan menjadi rahasia umum. Tetapi resiko penerima curhat itu lebih banyak. Maka karena resiko-resiko tersebut, si penerima curhat yang memang asalnya orangnya baik, punya kredibilitas yang baik,
tidak ada niatan mengadu domba, tidak ada niatan untuk nge-spill atau ember bocor. Akhirnya kemudian kredibilitasnya menjadi diragukan, mulai dicap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, atau bisa pecah persahabatan karena hal-hal ini. Maka kita sebagai para penerima curhat harus lebih cerdas. Kita harus tahu jalur curhat yang benar. Jalur curhat yang benar adalah jalur curhat kepada Sang Maha Pencipta. Karena Sang Maha Penciptalah yang memberikan masalah kepada manusia untuk menguji kemuliaan manusia. Maka Sang Pencipta pula lah yang akan memberi solusinya. Maka ketika kita kemudian ingin berkeluh kesah tentang masalah-masalah kita, maka jalur inilah yang paling tepat. Bila kita menggunakan jalur ini, maka rahasia kita akan aman. Bahkan kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Kalau ingin pakai jalur curhat kepada manusia, memang bisa, tetapi harus tahu rules-nya. Yang harus diketahui bahwa curhat kepada manusia memiliki beberapa resiko. Karena manusia memiliki keterbatasan, misalnya sifatnya yang ember bocor, suka cerita lagi kemana-mana, atau suka mengadu domba, atau karena manusia berada di dalam sebuah sistem interaksi antar manusia, sehingga bisa saja suatu waktu penerima curhat yang memang kredibilitasnya tinggi bisa ngekip cerita, karena sistem ini bisa harus kemudian nge-spill cerita itu. Jalur cerita ke manusia, suami ke istri, istri ke suami, anak ke orang tua. Maka tidak ada ceritanya istri cerita aib suaminya kepada teman atau apalagi kepada lawan jenisnya. Karena itu bisa jadi kemungkinan adanya cerita baru. Bisa berujung kepada perselingkuhan. Ketika masalah di antara suami istri memang sudah harus ke jalur hukum, maka langsung ke jalur hukum, bukan ke sosial media. Maka orang yang baik hati mungkin bisa mendengarkan semua cerita tanpa memilih-milih. Tetapi orang yang baik hati dan cerdas harus sudah bisa memilih mana curhatan yang bisa dia terima. Karena sudah tahu jalur-jalur curhat yang benar. Ketika ada seorang istri yang mau mulai menceritakan aib suaminya kepada kita, maka di situ kita harus bilang, mohon maaf, saya tidak bisa menerima curhatan tentang suami kamu. Karena suami adalah pakaian istri, istri adalah pakaian suami. Tidak boleh saling membuka. Lebih baik ngobrol aja berdua, atau curhat kepada Sang Pencipta, karena memang Sang Pencipta adalah pusat solusi masalah manusia. Kecuali kita di situ diminta untuk menjadi mediator, lalu kemudian kita jangan mau jadi tempat curhat atau saksi di antara hubungan yang kompleks antara teman, pacar, pasangan, dan seterusnya. Jangan mau menjadi saksi hal-hal yang terjadi di antara mereka. Cukup berteman saja dan seru-seruan. Jangan mau menjadi saksi dari aib orang-orang, karena hal itu berat. Kecuali kita bisa ingkar mungkar. Di dalam menerima curhat, kita harus bisa memegang prinsip syariat. Maka ketika ada orang yang menggunjingkan seseorang atau bergibah atau menceritakan rahasia, kita tidak terbawa untuk ikut bergibah, atau kita tidak ikut memberi masukan berupa hasutan. Biasanya berdasarkan cerita orang tersebut kita kemudian mendapatkan kesimpulan. Oh, sepertinya ini begini. Dan orang yang bercerita kemudian berpikir, oh betul juga. Nah, berarti di situ posisi kita sudah ada menghasut karena kita belum tahu kebenarannya. Satu hal lagi yang harus kita pastikan, ketika pada suatu waktu kita harus nge-spill karena kita terdesak oleh sistem interaksi antar manusia. Maka yang harus ditanyakan dulu adalah, apakah data yang akan kita berikan ini akan dikonfirmasi kepada orang yang bersangkutan atau tidak? Kalau kita sampai nge-spill lalu dikonfirmasi, itu bisa merusak persahabatan kita sebelumnya. Kalau tidak dikonfirmasi, artinya dipastikan bahwa itu hanya sebagai data saja, dan kita sebagai orang yang nge-spill tetap dihargai, juga persahabatan kita tidak akan rusak. Maka hal-hal ini diminta untuk menjadi perhatian kita semua. Karena masalah ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang saja, tetapi sudah merata ke banyak orang. Maka kita harus lebih cerdas, lebih cermat, menerima curhat di dalam jalur yang benar.
Kalau kita sudah berhasil melakukan hal-hal ini, artinya kita sudah berhasil keluar dari arus-arus kebodohan. Kenapa disebut arus kebodohan? Karena memang jalur ini dari awalnya sudah salah. Kita menerima curhat atau curhat di jalur yang memang tidak tepat. Maka segera keluar dari situ. Keluar. Oke, semoga kita bisa belajar hal ini, melakukannya sedikit-sedikit tapi terus. Dan kita bisa menjadi penerima curhat yang cerdas dan berkualitas. Oke, assalamualaikum, selamat malam. Kepo Channel.